Saya lebih suci dari Al-Quran. Saya lebih suci dari Al-Quran adalah ucapan guru saya saat saya dan guru saya berbicara empat mata. Hanya ada saya dan dia. Ya, guru saya tidak menampakkan level dirinya yang asli kepada orang lain. Di hadapan orang lain dia tetap sholat kayak biasa ya, ibadah kayak biasa gitu kan. Dia tetap menjadi orang-orang awam pada umumnya. Dia tetap jadi orang yang seperti kita lah, seperti bukan orang yang memiliki tingkat spiritual yang tinggi. Orang biasa aja lah ya. Tapi saat hanya ada saya dan dia, guru saya tiba-tiba berubah menjadi sosok yang benar-benar memiliki kesadaran yang tinggi. Saya sendiri heran kenapa guru saya bisa menyembunyikan jati dirinya. Kenapa guru saya bisa menyembunyikan level spiritualnya serapih itu. Dan salah satu ucapan yang cukup berat di dalam pikiran saya adalah ucapan yang mengatakan bahwa saya lebih suci dari Al-Quran. Nah, saya sudah tidak asing dan tidak aneh lagi dengan ucapan-ucapan seperti itu. Karena ucapan guru saya tidak bisa dipahami oleh orang sembarangan. Perlu kebersihan hati, kebersihan pikiran, dan kejernihan batin untuk memahami ucapan-ucapan tersebut. Hingga akhirnya saya coba menjernihkan pikiran saya, membersihkan hati saya untuk memahami ucapan tersebut. Kendati saya berusaha membersihkan diri saya dan pikiran saya, guru saya tidak pernah melarang saya, tidak pernah menyebut saya kurang ajar saat saya mengkritik ucapan dia. Ya, guru saya tidak pernah menyebut saya suul adab saat saya mengatakan, loh kok guru ngomongnya begitu, loh kok guru sesat. Nggak pernah dia nyebut saya suul adab ya. Dia selalu membimbing saya dengan penuh cinta. Itulah yang hari ini saya praktekkan kepada murid-murid saya. Begitulah cara saya dididik dan begitu juga cara saya mendidik. Nah, salah satu ucapan yang paling berat dari guru saya adalah kalimat saya lebih suci daripada Al-Quran. Akhirnya beberapa tahun kemudian saya mulai memahami bahwa manusia memang lebih suci dari Al-Quran. Ya, saya menyebut Al-Quran karena konteksnya saya dan guru saya seorang Muslim. Ya, kalau agama lain boleh Anda menyebutnya Injil, kitab suci dan lain sebagainya ya. Ternyata memang benar manusia itu lebih suci daripada Al-Quran, lebih suci daripada kitab suci. Karena perilaku manusia terhadap kitab suci adalah cerminan dirinya, cerminan moralnya, cerminan perilakunya. Sekarang kita ambil contoh. Orang-orang yang selalu melakukan kekerasan atas nama agama, ya. Contohnya misalkan orang-orang yang suka membubarkan pengajian, orang-orang yang suka persekusi, orang-orang yang suka membubarkan, menutup warteg saat bulan puasa. Kitab apa yang mereka ikuti? Al-Quran. Orang-orang yang suka melakukan penyerangan, terorisme, bom bunuh diri, kitab apa yang mereka ikuti? Al-Quran. Nah, kitab Al-Quran, kitab yang sangat diagungkan oleh umat muslim, nyatanya bisa membuat kejahatan yang begitu dahsyat. Bom bunuh diri, pembunuhan atas nama agama, demo atas nama agama, dan lain sebagainya. Bahkan Sayyidina Ali pun dibunuh oleh orang yang fasih membaca Al-Quran. Ya. Sehingga kitab suci, Al-Quran, justru bisa menjadi sumber kejahatan yang dahsyat jika ada di tangan orang yang tidak bermoral. Itulah kenapa manusia lebih suci daripada Al-Quran dan kitab suci manapun. Karena cara manusia memandang Al-Quran adalah bentuk kesucian dirinya. Di dalam Islam, Al-Quran harus dipegang dalam keadaan wudhu, harus disimpan di kepala, disuhun kalau dalam bahasa Sunda ya. Itu bukan tanda kitabnya benar-benar suci, tapi tanda bahwa orang yang sedang memegang kitab tersebut adalah orang yang memiliki hati yang suci, sehingga dia begitu menghormati kitab Al-Quran. Orang-orang yang baik, orang-orang yang suci, ya, mereka mengamalkan Al-Quran dengan cara yang luhur, sehingga buah dari pengamalan Al-Quran adalah buah yang positif, baik kepada sesama, membantu sesama,
menebar kasih sayang, dan lain sebagainya. Tapi Al-Quran di tangan orang-orang yang jahat justru akan menjadi sumber kejahatan yang dahsyat. Bom bunuh diri, mengkafirkan dan membunuh orang yang tidak sepaham, bahkan pada level menghalalkan kelompok yang tidak sepaham. Kelompok yang tidak sepaham dengan orang tersebut layak untuk dibinasakan dan dibunuh. Ini kejahatan macam apa? Bahkan Tuhan sendiri pun tidak meridhoi pembunuhan. Tapi orang-orang jahat justru malah membunuh dengan menggunakan dasar ayat-ayat Tuhan. Itu artinya Al-Quran yang selama ini kita pegang tidak lebih suci dari kita. Kitalah yang suci. Karena kesucian batin kita itu bisa mengangkat kesucian Al-Quran. Berapa banyak Al-Quran dijadikan bahan candaan, dijadikan sumber kejahatan, dijadikan untuk dihina ya. Ada banyak orang yang membakar Al-Quran, ada orang yang mengencingi Al-Quran dan lain sebagainya ya. Itu artinya apa? Itu artinya seseorang lebih suci daripada Al-Quran, dan cara perilaku dia terhadap Al-Quran justru mencerminkan tingkat kebersihan dia, tingkat keluhuran moral dia, tingkat keluhuran budi pekerti dia terhadap kitab suci dan firman Allah. Ya, kitab suci Al-Quran derajatnya di bawah kesucian manusia. Ya, kendati itu firman Tuhan, tapi yang kita pegang saat ini adalah lembaran kertas yang bernama mushaf. Firman Tuhan adalah makna di dalamnya, esensi di dalamnya, bukan lembaran kertasnya. Lembaran kertas yang kita pegang itu namanya mushaf, bukan Al-Quran. Ya. Nah, saat orang-orang membaca Al-Quran, membaca mushaf, lalu bisa mempraktekkan ajaran-ajaran luhur, bisa mengambil nilai-nilai luhur, nilai-nilai moral yang sangat agung di dalam Al-Quran, maka firman Allah di dalam Al-Quran benar-benar terlaksana. Itulah yang disebut sebagai firman Allah untuk manusia. Nah, jika Al-Quran dan mushaf tadi berada di tangan orang yang salah, di tangan orang yang jahat, meskipun di dalam Al-Quran berisi ratusan ayat tentang kasih sayang, mereka akan tetap menggunakan Al-Quran sebagai alasan untuk membunuh orang lain. Jadi firman Allah untuk berbagi kasih sayang justru tidak dihiraukan. Justru malah dibuang. Yang mereka ambil adalah ayat-ayat perang dan ayat-ayat pembunuhan, tanpa melihat konteks dari ayat-ayat tersebut. Itulah kenapa sekarang saya memandang Al-Quran sebagai suatu firman Tuhan yang sangat agung, bukan hanya untuk dibaca. Dibaca memang baik dan boleh, tapi dipraktekkan jauh lebih penting, karena Al-Quran bukanlah dongeng yang dibaca terus-menerus. Al-Quran bukanlah dongeng sebelum tidur yang selalu dibaca tiap malam tanpa dipahami makna, tanpa dipraktekkan isinya. Al-Quran lebih dari sekedar itu. Al-Quran bukan hanya harus dibaca, tapi harus dipahami dan harus dipraktekkan. Justru bagi saya, orang-orang yang hanya membaca Al-Quran tanpa mempraktekkan satupun ayat di dalam Al-Quran, itulah musuh Tuhan yang sebenarnya. Merekalah musuh Allah yang sebenarnya. Merekalah yang sebenarnya harus diberi faham.